Ketika seseorang dibilang tidak mampu, umumnya dan biasanya dia tidak dapat terima. Apalagi tidak mampu melakukan sebuah aktivitas atau tindakan yang biasanya orang lain mampu. Atau tidak mampu juga di dalam masalah keuangan. Ketika seorang dikatakan dia tidak mampu untuk membayar, mungkin pada saat itu dia juga merasa terluka dan diremehkan. Sehingga dengan demikian dia sulit menerima ketidakmampuannya, sehingga akhirnya menyebabkan dia bersandiwara seolah-olah dia mampu, padahal tidak mampu. Dan dampaknya masih banyak lagi orang yang tidak bisa terima dirinya tidak mampu. Dia akan terus bersandiwara hidup dalam dusta, penuh dengan tipu-tipu sepanjang hidupnya. Untuk supaya dibilang mampu, dia akan tunjukkan eksistensinya, unjuk gigi, dan hadirkan diri untuk supaya dia dianggap mampu, bisa melakukan satu karya. Padahal sebenarnya kalau kita mau realistis dan melihat dari sudut pandang keyakinan kita akan Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mampu itu, maka kita harusnya sadar bahwa tidak ada satupun dari kita yang mampu semampu-mampunya. Tidak ada satupun dari kita yang mampu melakukan segala hal sendirian atau segala hal dengan kekuatan dirinya. Sampai pada satu titik dia akan menyadari bahwa dia tidak mampu lagi. Ada titik jenuh, ada titik di mana dia sudah terpojok dan akhirnya mengatakan, "Ya, saya tidak mampu." Padahal sebenarnya tidak perlu sampai menunggu terpojok baru dia mengatakan tidak mampu. Sebagai pribadi yang baik dan bijak, tentunya kita harus sadar bahwa ada bagian-bagian dalam hidup kita yang tidak mungkin kita lakukan sendiri. Karena itu kita perlu terima diri tidak mampu. Atau setidaknya terima diri ada sebagian dari diri kita yang tidak mampu. Setiap kita sesungguhnya membawa kecacatan dan ketidakmampuan masing-masing. Hanya seringkali tidak disadari, seringkali disangkali, diingkari karena dia tidak mau terima diri tidak mampu. Karena itu mari kita perlu belajar untuk menerimanya. Dengan cara apa? Saya Nikolas Kurniawan menemani di dalam Sabda Tuhan hari ini satu ayat dari Yohanes pasal 15 ketika Injil Yohanes ini berbicara tentang Yesus sebagai pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Bagian ini merupakan satu bagian dari ungkapan Yesus ketika dia menyatakan identitas dirinya dengan gambaran-gambaran yang dapat dipahami oleh orang-orang pada masa itu. Dia ada mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Akulah pintu, akulah gembala, dan akulah yang macam-macam lagi." Setelah itu dia sebut, "Akulah pokok anggur, dan kamu ranting-rantingnya." Ungkapan ini ingin memberitahu kepada kita bahwa pokok anggur itu kokoh, dia kuat, dan ranting-ranting itu rapuh, mudah roboh, mudah dipatahkan. Dan ranting-ranting itu sangat perlu melekat pada pokok anggurnya. Dan bukankah dikatakan juga, kalau aku pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, realita ini harusnya menyadarkan kita betapa kita sangat perlu bergantung kepada Tuhan. Bergantung dalam arti kita bersandar, kita tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Ini rahasia untuk supaya kita bisa terima diri kita tidak mampu. Yaitu apa? Kita harus terima dulu bahwa Allah Maha Mampu. Dia adalah Sang Pengampu hidup kita, Dia menopang hidup kita. Tapi Dia juga bukan saja menopang, tapi Dia menolong kita agar mampu melakukan apa yang kita perlu lakukan. Dan Sang Pengampu serta Pemampu hidup itulah yang menjadi sandaran kita yang utama untuk kita bisa terima diri kita tidak mampu.
Terima diri tidak mampu bukan menjadi minder lalu kemudian merasa tidak layak atau menjauhi orang lain menjadi antisosial. Tetapi terima diri tidak mampu itu berangkat dari sebuah spiritual bahwa Sang Pengampu dan Pemampu hidup saya, Dialah yang jadi sandaran saya, yang membuat saya kalau saya bisa melakukan itu karena Tuhan. Kalau saya tidak bisa melakukan itu juga adalah bagian Tuhan. Yang berarti semua bersandar dan bergantung kepada Dia yang mengampu hidup saya, menopang saya, sekaligus memampukan hidup saya untuk mampu melakukan apapun juga. Dan kalau kita bersandar seperti pokok anggur dan ranting itu melekat erat tinggal di dalam pokok anggur itu, sama seperti kita tinggal di dalam Sang Pengampu dan Pemampu hidup dan Dia tinggal di dalam hidup kita, maka ada satu hal yang dijanjikan. Kita akan dimampukannya. Kita akan dimampukan oleh Tuhan saat kita melekat. Maka bayangkan pokok anggur itu, sumber makanan mengalir lewat pokok anggur sebagai batang, yang sumber makanan itu mengalir melalui batang menuju ranting-ranting sampai daun dan lalu kemudian berbunga berbuah. Sehingga kalau kita tinggal bersandar pada Sang Pengampu dan Pemampu hidup kita, kita akan dimampukan Tuhan. Dimampukan untuk apa? Dimampukan untuk berbuat banyak. Bukankah dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti sebaliknya kalimat ini mau mengatakan, kalau di dalam aku kamu dapat berbuat banyak hal. Kita akan dimampukan berbuat banyak. Dan bukan itu saja, dikatakan ia akan berbuah banyak. Bukan saja berbuat banyak, tapi berbuah banyak. Ada dampak, ada hasilnya, ada sebuah berkat yang teralirkan lewat hidupnya, dan itu menjadi satu tanda bahwa dia bertumbuh, berbuah, dan ada hasil yang diberikan dari sebuah proses pertumbuhan, yaitu buah-buah yang memuliakan Tuhan. Karenanya hari ini kalau kita sedang merasa diri tidak mampu, terimalah dulu. Benar, memang tidak ada satu orang pun yang mampu. Tanpa Tuhan kita tidak mampu lakukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan kita tidak punya apa-apa. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita bisa melakukannya. Karenanya tetaplah tinggal di dalam Dia. Apapun yang orang katakan, yang membuat kita lalu menolak diri kita tidak mampu dan kita unjuk gigi dengan berpura-pura mampu, maka disitulah sebenarnya kita sedang mengingkari sebuah kebenaran. Padahal Tuhan mau membuat kita mengakui, saya terima diri saya tidak mampu, karena Tuhan yang maha mampu dan Dia yang mengampu hidup saya, agar saya dimampukan Tuhan untuk berbuat banyak dan berbuah banyak. Selamat tinggal di dalam Dia, agar kita bisa terima diri kita yang tidak mampu sambil bersandar kepada Dia yang maha mampu. Tuhan mengasihi kita sekalian. Tuhan selalu menguatkan kita. Ayo berjuang lagi dan jangan pernah menyerah kalah pada keadaan. Amin.